Ex-Menko Polhukam Mahfud MD berpendapat ex-Jampitsus Febri Adriansyah bisa menang dalam pra-peradilan karena penetapan status yang dilakukan tidak melalui proses pemeriksaan. Menjawab sentilan Mahfud MD, Komisi 3 DPR RI siap undang Mahfud MD untuk dengar pandangannya. Diperiksa oleh penyidik Polri ini, maka tersangka Febri Adriansyah bisa mengajukan pra-peradilan dan mungkin saja menang. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD menemukan celah hukum dalam kasus Febri Adriansyah. Mahfud menilai yang dilakukan Polri ke Kejaksaan Agung merupakan pengalihan dan mekanisme ini tidak dikenal dalam hukum acara pidana. Tak hanya satu, Mahfud juga menyebut ada 3 skenario yang mungkin terjadi dalam kasus ini. Tersangka Febri Adriansyah bisa mengajukan pra-peradilan dan mungkin saja menang karena dia dijadikan tersangka tanpa diperiksa lebih dulu, kemudian kasusnya dialihkan ke kejaksaan, bukan dilimpahkan. Kalau dilimpahkan itu secara hukum benar, tapi harus diperiksa dulu. Yang kedua, mungkin saja Febri tidak mengajukan pra-peradilan, tetapi kejaksaan sengaja memperlambat kelanjutan penyidikan, bahkan bisa mementahkan beberapa bagiannya, sehingga masalahnya terlokalisir pada tersangka yang sudah ada tanpa boleh merambah ke yang lebih atas. Atau tanpa boleh merambah ke pelaku-pelaku lain yang mungkin juga ikut terlibat. 3, bisa saja kasus ini diambangkan untuk pada akhirnya dideponer. Menjawab kecemasan Mahfud MD, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjelaskan soal penyerahan kasus Febri ke Kejaksaan Agung. Komisi 3 DPR berencana mendengar langsung masukan dari Mahfud MD terkait kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Termasuk masukan dari Pak Mahfud. Apakah sudah sesuai dengan KUHP atau belum? Ya. Kalau menurut Pak Mahfud belum sesuai dengan KUHP, ya mungkin kami juga akan undang Pak Mahfud, ya kami akan dengar pendapat beliau. Itu bukan pelimpahan sebagaimana rangkaian hukum acara pidana dari penyidik ke penuntut. Ya, itu bukan, itu penyerahan penanganan perkara dari institusi namanya polisi, Polri, Barreskrim Kortas ke institusi lain, kejaksaan. Kita soal melanggar nggak melanggar KUHP, kita tunggu masukan. Selain mengungkapkan celah kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Mahfud MD juga menilai hukuman yang pantas untuk Febri adalah mati atau penjara seumur hidup jika memang terbukti bersalah. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya ke Kejaksaan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama jajaran juga melakukan silaturahmi dengan Panglima TNI. Ya, ini dia momen ketika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri melakukan silaturahmi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kedatangan Kapolri disambut langsung Panglima TNI, didampingi Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita beserta para kepala staf angkatan. Dan dalam sambutannya kedua instansi ini bersepakat meneruskan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekankan soliditas TNI dan Polri sebagai pilar utama menjaga kedaulatan bangsa. Pemirsa, DPR RI bantah isu yang menyebut bahwa lembaganya tolak pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa menyatakan DPR targetkan RUU perampasan aset akan rampung dan disahkan pada tahun ini. Kami sampaikan bahwa isu yang beredar di masyarakat itu tidak benar, bahwa DPR menolak terkait dengan pembahasan RUU perampasan aset. Sampai hari ini DPR terus melakukan pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak
terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi RUU perampasan aset ini dalam proses pembahasan di DPR melalui Komisi 3 DPR RI. Dan itu juga masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2026 ini. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Sidang pra peradilan Roy Suryo hadirkan 3 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Langkah ini diambil Roy Suryo untuk menyanggah penetapan statusnya sebagai tersangka. Sidang pra-peradilan kedua Roy Suryo memasuki agenda pembuktian Selasa siang. Roy Suryo menghadirkan 3 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Langkah ini diambil Roy Suryo dan kuasa hukumnya untuk menyanggah penetapan status tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Roy Suryo dan kuasa hukum menilai penyidik Polda Metro Jaya tidak memiliki 2 alat bukti untuk menjerat Roy dengan pasal tersebut. Itu adalah upaya kami, upaya kuasa hukum untuk menghadirkan saksi-saksi yang fair. Jadi tidak hanya ada saksi yang seperti sekarang sudah sering ketemu. Saya sudah lama nggak ketemu Krisnamurti. Keterlibatannya dengan ijazah palsu itu apa? Nah enggak, karena dia itu dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Sementara saksi ahli dihadirkan untuk membedah konstruksi perkara dari sudut pandang ahli. Jadi kalau perbuatan Mas Roy ini adalah dikatakan mencuri, ya, tapi jangan dia harus ada bukti-bukti itu yang mencuri. Jangan dia buktinya cuma mencemarkan nama baik, ya kan? Atau dikenakan pasal pembunuhan, bukti-buktinya tidak ada yang melihat dia membunuh. Tidak ada bukti-bukti, misalnya pisau, parang dan sebagainya, itu yang saya jelaskan. Sidang pra-peradilan ini fokus Roy Suryo dan kuasa hukum untuk menguji apakah unsur dalam pasal 32 Undang-Undang ITE terpenuhi dalam penetapan tersangka, apalagi terkait dengan tindakan merusak, menghilangkan atau mengubah dokumen elektronik orang lain. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Bagaimana jalannya sidang lanjutan pra peradilan Roy Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi sudah ada rekan kami Anissa Rizkia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Anissa, apa saja agenda sidang pada hari ini? Ya, Noval dan juga pemirsa, pada hari ini agenda sidang yakni pembuktian dari termohon, yakni termohon kali ini dari Polda Metro Jaya yang hadir tentunya dari pihak penyidik. Tadi sekiranya pada pukul 9 sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena memang dijadwalkan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Namun baru saja saya memasuki ruangan sidang, sepertinya memang sidang belum dimulai karena sedang melakukan pengecekan berkas dan sejumlah dokumen yang dibawa oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Rencananya akan ada 2 ahli yang dihadirkan tentunya untuk membedah konstruksi perkara dari sisi ahli nantinya, yang kita tahu bersama bahwa sidang pra-peradilan Roy Suryo ini menyanggah status tersangka dari pemohon yakni Roy Suryo menyangkut pasal 32 Undang-Undang ITE. Dan kalau kita membahas begitu ya terkait sidang pra-peradilan maksud saya yang tengah digelar, ini adalah kali keempat lanjutan sidang yang mana pada hari kemarin ini tengah dihadirkan saksi dari pemohon. Ada 4 orang saksi yang dihadirkan, diantaranya ada Krisnamukti. Ini adalah saksi yang dihadirkan pada saat gelar perkara waktu Polda Metro Jaya menggelar kasus dugaan dari fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 yakni Joko Widodo. Dan selain itu juga ada Erwin dan juga Nurdiansyah Susilo, kemudian ada Michael Sinaga, ini juga dihadirkan. Jadi total ada 4 orang saksi, kemudian ditambah 1 orang ahli yang juga dihadirkan oleh pemohon. Nah, hari ini memang dijadwalkan yakni pembuktian dari pihak termohon, yakni termohon ini ada dari Polda Metro Jaya dan juga dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sementara memang
informasi yang kami dapatkan dari pihak termohon yang diwakili oleh Kejari Jakarta Selatan menyatakan bahwa surat perintah penyidikan atau sprindik penetapan tersangka Roy Suryo ini ditetapkan oleh Polda Metro Jaya, sehingga pada hari ini Polda Metro Jaya menghadirkan 2 orang ahli tentunya untuk membedah perkara yang nantinya kita akan nantikan bersama bagaimana putusan atas pra-peradilan yang digelar hari ini. Karena memang informasi yang kami dapatkan dari pihak pengacara Roy Suryo yang sudah hadir, nampaknya nanti Roy Suryo juga akan tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyaksikan secara langsung jalannya sidang pra-peradilan yang akan berlangsung. Untuk sementara saya kembalikan kepada Noval yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia dan juga juru kamera Novan Dwi Kusuma melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan selamat bertugas kembali.